Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang matriks. Bersama saya, Ibu Erja Dian Pertiwi. Pada pertemuan kali ini, matriks yang kita pelajari yaitu mengenai perkalian dua matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Untuk perkalian dua matriks didefinisikan jika A adalah matriks berordo n kali n dan B adalah matriks berordo n kali P, hasil kali dari matriks A dan B adalah matriks C yang berordo M kali P. Jadi kalau misalkan di sini ada matriks A dikali dengan matriks B dengan syaratnya yaitu A-nya atau matriks pertamanya M kali N dan matriks kedua dengan ordonya N kali P, kita perhatikan bahwa kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi harus sama. Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu syaratnya agar bisa dioperasikan perkaliannya. Jadi nanti hasilnya adalah berupa matriks C dengan ordo M kali P. Jadi perkalian A kali B yang menghasilkan sebuah matriks baru yaitu di sini matriks C. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom ke J pada matriks B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Matriks A-nya saya misalkan di sini adalah ordonya 2 kali 2 dengan elemennya adalah A, B, C, dan D. Sedangkan matriks kedua adalah matriks B dengan ordonya adalah 2 kali 3 dengan elemen-elemennya adalah E, F, G, H, I, J. Kita perhatikan pada matriks pertama yaitu matriks A, kolomnya sebanyak 2. Dan pada matriks kedua atau matriks B, barisnya adalah sebanyak 2. Jadi berdasarkan syarat yang tadi, dua matriks dapat dikalikan jika kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi kita lihat karena sama-sama 2 berarti bisa dioperasikan perkaliannya. Sehingga A dikali B sama dengan ABCD dikalikan dengan EFGH IJ. Kalian perhatikan yang saya lingkari merah yaitu pada baris pertama dari matriks pertama yaitu matriks A yang elemen-elemennya AB kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B atau matriks keduanya. Jadi yang saya kasih lingkaran biru dioperasikan perkaliannya nanti dilanjutkan dengan penjumlahan. Jadi A dikali E ditambah B dikali H. Jadi di sini saya tuliskan yang di bawahnya berwarna biru pula. Saya kasih warna biru. AE ditambah BH. Selanjutnya untuk yang kedua, yang kolom kedua baris pertama yang saya kasih lingkaran ungu, kita kalikan tetap dengan baris pertama karena masih letaknya adalah di baris pertama. Jadi AF ditambah BI. Selanjutnya yang ketiga, kolom ketiga masih baris pertama, AG ditambah BJ. Begitu pula dengan baris kedua. Kita kalikan CD dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dengan cara yang sama seperti pada baris pertama. Jadi yang baris keduanya yaitu CE ditambah DH, CF ditambah DI,
CG ditambah DC. Sifat-sifat perkalian matriks yaitu ada 5. Yang pertama, AB tidak akan sama dengan BA, artinya tidak bersifat komutatif. Yang kedua, akan bersifat asosiatif. Yang ketiga, bersifat distributif. Yang keempat, jika matriks tersebut dikalikan dengan identitas atau IA sama dengan AI sama dengan A, artinya matriksnya akan menghasilkan matriks itu sendiri. Yang kelima, A dikali B dalam kurung transpose menghasilkan B transpose dikali A transpose, jadi dibalik. Saya akan memberikan contoh. Di sini ada 3 matriks, yaitu matriks K, L, M dengan masing-masing elemennya seperti yang sudah kalian lihat di layar. Tentukan yang pertama K dikali L, yang kedua L dikali K, yang ketiga M dikali K. Untuk yang pertama dulu, yaitu K dikali L, berarti yang matriks pertama adalah matriks K dengan elemennya adalah 2, 3, 4, 0, dan matriks kedua adalah L, elemennya adalah min 1, 2, 7, 2. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi cara mengalikannya adalah kita perhatikan baris pertama terlebih dahulu dikalikan dengan kolom pertama dari matriks kedua. Jadi di sini baris pertama saya kasih warna merah pada matriks pertama, kolom pertama pada matriks kedua saya kasih warna biru. Jadi perkaliannya adalah 2 dikali min 1 ditambah 3 kali 7. Selanjutnya, pada baris pertama kolom kedua, yaitu 2 dikali 2 ditambah 3 kali 2. Begitu pula dengan yang baris kedua, yaitu 4 dikali min 1 ditambah 0 dikali 7. Selanjutnya, 4 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Hasilnya, kita operasikan aljabar biasa. Min 2 ditambah 21, 4 ditambah 6, min 4 ditambah 0, 8 ditambah 0. Hasilnya diperoleh 19, 10, min 4, 8. Selanjutnya, untuk yang B, dengan cara yang sama seperti yang A, tetapi kita perhatikan bahwa yang sebagai matriks pertama adalah matriks L, dan matriks keduanya adalah matriks K. Jadi kita perhatikan posisinya ya, mana yang matriks pertama dan matriks kedua. Ya, dengan cara yang sama seperti yang A tadi, caranya sama. Kita peroleh hasil perkalian matriksnya yaitu 6, 22, min 3, 21. Jadi kalau kita perhatikan dari matriks A, yaitu K dikali L, dan yang B, L dikali K, hasilnya sama apa tidak? Tidak sama. Jadi, kedua matriks ini tidak bersifat komutatif jika dikalikan. Selanjutnya yang C, M dikali K, kita perhatikan bahwa yang sebagai matriks pertama adalah matriks M, matriks kedua adalah matriks K. Dengan elemen-elemennya matriks M yaitu 0, 2, 5, min 3, 1, 4. Matriks kedua adalah 2, 3, 4, 0. Ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Kalian perhatikan. Ya, jangan salah meletakkan mana matriks pertama dan matriks kedua. Jadi yang saya centang kuning adalah matriks pertamanya M, matriks keduanya adalah yang berwarna hijau, itu matriks K. Kalau kita perhatikan dari matriks M, ordonya adalah 2 kali 3. Dan matriks K adalah ordonya 2 kali 2. Kita perhatikan bahwa banyaknya kolom pada matriks pertama sebanyak 3 dan banyaknya baris pada matriks pertama sebanyak 2. Berdasarkan
sifat perkalian matriks tadi, bahwa perkalian dua matriks bisa dikerjakan apabila banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi itu adalah alasan kenapa yang C, M dikali K tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang determinan matriks. Apa sih determinan matriks itu? Yaitu hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Simbol dari determinan adalah seperti ini, det A, atau sama dengan A-nya kita kasih seperti nilai mutlak. Itu adalah simbol dari determinan. Jenis determinan ada dua di sini, determinan matriks ordo 2x2 dan determinan matriks ordo 3x3. Jadi hanya berlaku untuk determinan matriks jenis persegi. Yang pertama terlebih dahulu determinan matriks ordo 2x2. Misalkan di sini ada matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, D. AD adalah sebagai diagonal utama dan BC sebagai diagonal samping. Jadi berdasarkan definisi tadi, determinan A, ya simbolnya seperti ini, det A sama dengan atau seperti mutlak A, sama dengan jika dibentuk sebuah matriks maka simbolnya juga bukan kurung biasa, tapi simbolnya matriksnya adalah seperti ini, determinan A. Sama dengan A dikali D atau diagonal utama dikurangi B kali C, dikurangi dengan diagonal samping. Untuk determinan matriks ordo 3x3, ya di sini saya misalkan ada matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cara mencari determinannya ada dua cara, yaitu cara sarus dan cara ekspansi kofaktor. Untuk yang di sini saya hanya menjelaskan dengan cara sarus saja. Untuk cara sarus, kita tuliskan kembali elemen-elemen pada matriks A, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Selanjutnya, di samping matriks tersebut, kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks A, yaitu yang saya beri lingkaran biru, kita letakkan di sebelah kanan dari garis. Jadi, kita tuliskan kembali ADG dan BEH. Selanjutnya, kita tentukan dulu diagonal utamanya yang mana saja, yaitu yang saya beri garis merah, putus-putus. Nanti yang kita kasih garis merah di situ, kita kalikan, selanjutnya kita jumlahkan, seperti yang ordo 2x2 tadi. Dan dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Jadi, perkaliannya yaitu A dikali E kali I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Ini adalah yang diagonal utama yang berwarna merah. Dikurangi dengan G, E, C ditambah H, F, A ditambah I, D, B. Jadi dikurangi dari jumlah seluruh diagonal samping. Itu adalah cara sarus. Untuk inverse matrix, untuk sekarang saya akan menjelaskan inverse dari matriks ordo 2x2 saja. Misalkan di sini ada matriks A dengan elemennya A, B, C, D. Inverse matriks A disimbolkan dengan A pangkat negatif 1 atau dibaca A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Determinan sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang A join A, yaitu kita perhatikan diagonal dari matriks
A atau diagonal utamanya kita kalikan dengan negatif 1. Jadi min A dan min D. Sedangkan diagonal samping kita ubah posisinya atau kita tukar. Yang awalnya adalah BC, kita jadikan CB. Jadi bagaimana kok bisa seperti ini adjoinnya? Jadi untuk mencari adjoin ini sebenarnya mencari dengan cara kofaktor. Ini tidak saya jelaskan terlebih dulu karena lebih panjang penjelasannya dengan kofaktor. Saya berikan contoh. Diketahui ada matriks K 2, 3, 4, 0 dan matriks N 1, 0, min 2, 3, 1, 4, 7, min 1, 5. Tentukan determinan K, determinan N, dan K inverse. Jadi untuk yang pertama, determinan K, kita tuliskan kembali elemennya dengan simbol yang untuk determinan 2, 3, 4, 0. Kita kalikan elemen dari diagonal utama, yaitu 2 dikali 0, dikurangi diagonal sampingnya 3 dikali 4. Jadi 0 dikurangi 12, hasilnya adalah min 12. Selanjutnya, determinan N, kita gunakan dengan cara sarus. Kita tuliskan kembali semua elemen-elemen pada matriks N, dan kita jumlahkan dua kolom pertama dari matriks N. Kita perhatikan diagonal utamanya yang berwarna merah, dan diagonal sampingnya yang berwarna hijau. Kita kalikan dan kita jumlahkan, selanjutnya kita kurangi dengan diagonal samping. Jadi 1 kali 1 kali 5 ditambah 0 kali 4 kali 7 ditambah min 2 dikali 3 dikali min 1 dikurangi dengan 7 kali 1 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 3 dikali 0. Diperoleh hasilnya 5 ditambah 0 ditambah 6 dikurangi min 14 min 4 ditambah 0. Diperoleh hasilnya adalah 11 dikurangi min 18 sama dengan 29. Untuk matriks K, kita cari inverse-nya. K inverse sama dengan 1 per determinan K dikali adjoin K. Kita tahu determinan K-nya dari poin A, diperoleh hasilnya adalah min 12. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi min 12 dikalikan adjoin K. Jadi kita balik posisi diagonal sampingnya dan diagonal utamanya hanya kita kalikan dengan negatif. Jadi elemennya menjadi min 2, 4, 3, 0. Nah, setiap elemen dari adjoin K tersebut kita kalikan dengan 1 dibagi min 12 atau 1/12 atau 1/min min 12, yaitu min 2 dibagi min 12, 4 dibagi min 12, 3 dibagi min 12, 0 dibagi min 12. Diperoleh hasilnya 1/6, min 1/3, min 1/4, 0. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahami lebih baik dari penjelasan yang saya berikan. Semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.